Perkenalkan, nama saya Nikodemus Ulan Simanjuntak dengan NIM 2305116. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian Ripple Carry Header bekerja. Oke, di sini kita akan melakukan simulasi pada simulator model SIM. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, kita bisa aja start project. Di sini karena saya sudah membuat projectnya, kita bisa langsung open project. Kita bisa browse. Di sini saya save di volume D model SIM dan di bagian workspace model SIM ya. Di sini saya sudah buat projectnya yaitu MIPS underscore header. Kita bisa open project. Kita bisa oke. Nah, di sini sudah ada 4 file, yaitu ada file TB header, di mana TB header ini adalah file untuk uji simulasi. Ada file full header, di mana ini adalah file yang berisi rangkaian full header. Selanjutnya ada file half header, di mana file ini isinya adalah rangkaian half header, dan file header 32, di mana file ini adalah isinya adalah rangkaian Ripple Carry Header, yang di mana Ripple Carry Header itu adalah susunan dari beberapa full header. Ya, mungkin yang pertama kita akan langsung lanjut ke rangkaian half header ya. Oke, di rangkaian half header ini, pada kode Verilog ini kita bisa lihat ada modul half header, yang dimana ini mendeklarasikan kalau kita sudah membuat modul half header. Lalu ada input A, ada input B, ada outputnya, ada dua, yaitu sum dan output carry out. Dimana di sini adalah assign, sum. Nah, di sini kita bisa menggunakan operator XOR operation untuk sumnya, dan assign carry out A and B untuk operator dari si carry out-nya. Kita bisa menggunakan operator AND. Oke. Penjelasannya gimana untuk half header? Oke. Di kode ini kita bisa lihat ada dua input A dan input B, dan dua output, sum dan carry out. Nah, dimana yang kita tahu kalau half header ini dia hanya bisa menghitung 2 bit biner, tapi bukan 2 bit ya, tetapi 1 bit, yang dimana 1 bit inputan A dan 1 bit inputan B, dan nilainya itu 1 bit untuk sum dan 1 bit untuk carry. Oke, gimana kita perjelas saja. Pertama, di sini kan kita tahu kalau half header itu penjumlahan 1 bit. Kelemahannya ini, jadi dia itu nggak bisa mengeksekusi untuk carry out setelahnya. Oke, kita hitung saja di sini ya. Kalau misalkan kita lihat rangkaian half header ini, dia hanya menggunakan penjumlahan 1 bit, yang dimana jika inputan A-nya 0 dan inputan B-nya 0, maka nilai sum-nya 0 dan nilai carry-nya juga 0. Saya bisa isikan 0 dan 0. Oke, selanjutnya, jika nilai inputan untuk A-nya 0 dan inputan B-nya 1, maka nilai dari sum-nya adalah 1. Dan nilai dari carry-nya 0. 1 bit ya. Dan untuk nilai inputan A-nya jika 1 dan inputan B-nya adalah 0, maka nilai dari sum-nya tetap 1 dan nilai carry-nya tetap 0. Karena tidak ada. Nah, untuk nilai inputan A-nya 1, lalu nilai inputan B-nya 1, nah, maka nilai sum-nya itu adalah 0, baru nilai carry-nya 1. Ya. Sum-nya 0, carry-nya 1. Nah, kita ingat lagi kalau misalkan penjumlahan di biner itu, jika 1 plus 1, berarti dia sum-nya 0, carry-nya 1. Jika 1 plus 1 plus 1, maka dia sum-nya 1, carry-nya 1. Oke. Bisa kita lihat untuk tabel kebenaran dari rangkaian half header seperti ini. Jika A-nya 0, B-nya 0, maka sum-nya 0, carry-nya 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, maka sum-nya 1, carry-nya 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, sum-nya 1, maka carry-nya 0. Nah, jika A-nya 1, B-nya 1, maka sum-nya 0, carry-nya 1. Oke. Untuk rangkaian half header bisa kita representasikan dengan gerbang logika, yaitu menggunakan satu gerbang XOR untuk sum-nya dan satu gerbang AND untuk carry-nya. Oke. Untuk carry out-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut ke rangkaian full header. Di sini di project kita buka untuk rangkaian full header ya. Nah, untuk rangkaian full header pada code Verilog ini, dia ada deklarasi modul full header, lalu ada input A, input B. Nah, di sini berarti ada 3 input ya. Input carry in. Nilai carry-nya ini nanti 0101. Lalu untuk outputnya sama seperti half header, yaitu ada sum dan ada carry out. Oke, di sini ada where S1
carry 1, carry 2 instalasi half adder pertama. Nah, berarti itu kenapa ada half adder 1, half adder 2? Sebenarnya itu full adder itu adalah gabungan dari dua rangkaian half adder yang dimana nanti untuk carry out terakhir itu dikasih gerbang logika OR. Makanya di carry di yang terakhir nih, logic untuk carry out finalnya assign carry out itu sama dengan C1 half adder 1 hasilnya atau carry out 1 di-OR-kan dengan C2. Oke. Penjelasan untuk rangkaian full adder-nya seperti ini. Nah, karena di rangkaian full adder ini ada inputan baru yaitu carry in yang nilainya 0101, maka dia bisa dibilang hasil untuk tebak benerannya akan ada 8 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, ya ada 8 kemungkinan untuk sum dan 8 kemungkinan untuk carry out. Oke, kita hitung masing-masing saja. Untuk inputan A 0, inputan B 0, dan inputan carry in 0, maka hasil sumnya 0 dan hasil carry outnya 0. Nah, untuk inputan A-nya 0 dan B-nya 0, hasil outputnya kan 0. Nah, untuk jika carry in 1, maka hasil sumnya 1 dan carry outnya 0 karena tidak ada ya. Nah, jika dia inputan A-nya 0 dan inputan B-nya 1, maka outputnya kan 1. Tapi jika carry in-nya 0, maka sama, yaitu sumnya 1, carry out-nya 0. Oke, selanjutnya, jika inputan A-nya 0 dan inputan B-nya 1, maka hasil outputnya itu 1. Dan jika carry in-nya 1, maka dia hasil sumnya 0 dan bawa carry out 1. Jadi, sumnya 0, carry out-nya 1. Oke, selanjutnya, jika inputan A-nya 1 dan inputannya 1, inputan B-nya 0, maka hasilnya kan 1. Nah, jika carry in-nya 0, jadi sumnya tetap 1, carry out-nya 0. Nah, jika inputan A-nya 1, inputan B-nya 0, maka hasil output pertamanya adalah 1, dan jika carry in-nya 1, berarti dia sumnya 0 dan carry out-nya 1. Sum 0, carry out 1. Nah, untuk selanjutnya, jika inputannya A-nya 1, inputan B 1, maka dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan sumnya 0, carry out-nya 1. Nah, jika carry in-nya dia 0, kita biar diajar, maka nilainya dia untuk sumnya 0 dan carry outnya 1. Turun ya. Nah, yang ini nih, jika dia inputan A nya 1, B nya 1, kan hasilnya kan sumnya 0, carry outnya 1. Nah, kita kasih carry in 1 lagi, berarti dia di sini ada nilai sumnya 1, carry outnya 1. Oke, ini adalah tabel kebenaran untuk rangkaian full adder. Ada 8 kemungkinan untuk sum dan 8 kemungkinan untuk carry out. Nah, di sini adalah rangkaian gerbang logika untuk rangkaian full adder, di mana kita bisa lihat ada 2 rangkaian half adder yang dijadikan satu. Nih, ada XOR N, 2 XOR dan 2 gerbang N, dan 1 gerbang OR untuk carry out terakhir. Jadi, simple ya, full adder itu adalah rangkaian half adder yang dijadikan satu, dan untuk carry out terakhirnya di OR-kan. Ini ya, di OR-kan. Nah, untuk selanjutnya ada rangkaian adder 32. Nah, ini adalah rangkaian triple carry adder. Rangkaian triple carry adder itu sebenarnya simpelnya adalah rangkaian full adder yang disusun sebanyak n full adder. Nah, karena di sini adder 32, berarti dia itu disusun sebanyak 32 rangkaian full adder, di mana maksimal jumlah bit yang bisa dihitung adalah 32. Oke. Kita lanjut untuk simulasi kita. Kita bisa di project kita bisa pilih dulu semuanya, baru kita compile all ya. Nah, untuk transcript bisa kita lihat. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan tertulis path compiles no failed with no errors. Setelah penjelasan dari rangkaian half adder, full adder, dan triple carry adder tadi, kita bisa lanjut untuk melakukan simulasi. Kita compile all dulu. Nah, jika dia sudah hijau semua gini, berarti statusnya dia sudah benar ya, tidak ada error. Nanti kita bisa ke library, kita ke bagian work, terus kita pencet plus, baru di tab header kita klik simulate pada file tesnya ya, tes simulasi. Ini akan membuka beberapa jendela. Nah, di bagian sim default UT
kita bisa klik kanan, kita bisa add wave. Ini adalah jendela gelombang, sudah tampil. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini untuk tampilan dari TB header, kita bisa ganti dulu ke desimal untuk yang input A, input B juga bisa kita ganti ke radix, ke desimal, baru untuk yang sumnya juga bisa kita ganti radix ke desimal supaya memudahkan pembacaan. Nah, untuk view-nya kita bisa zoom full saja. Oke. Selanjutnya kita baru kita run di bagian transkrip ya. Run out. Oh, salah. Run out. Nah, ini kita no. Nah, supaya tidak tertutup kan jendelanya. Oke, sudah disimulasikan. Kita bisa lihat di bagian wave. Nah, di sini ada beberapa gelombang ya. Oke, bisa kita view. Oke, nah bisa kita lihat nih. Ini adalah beberapa gelombang atau sinyal kotak ya, lebih tepatnya. Kita lihat ada 10, 15, 25, min 110, 2147 dan sekian. Ada min 2147 sekian, min 2147 sekian dan min 1 itu artinya apa sih? Oke. Kita bisa amati di sini bahwa ini adalah jalur untuk inputan A, ini jalur untuk inputan B, ini berarti carry in ya. Ini adalah sumnya atau hasilnya. Nah, ini itu adalah untuk carry out dan ini adalah untuk overflow-nya. Ini overflow. Nah, di sini untuk hasilnya. Bukan hasilnya yang ini yang sum. Oke, kita bisa lihat di bagian code ini apa? Code untuk TB header ya. Mana-mana untuk TB header kita bisa ke project, kita ke TB header. Oke, nah di sini kita bisa lihat kan untuk yang case pertama, nah di itu kan ada nilai A-nya 10, nilai B-nya 15, dan carry in-nya 0. Nah, ini artinya stack 10 ini berarti setiap interval 10 second dia itu akan ganti eksekusi ke case kedua, case ketiga, dan case keempat. Bisa kita lihat pada gelombang, setiap 10.000 picosecond atau 10 second, dia itu ganti di case 1, case 2, case 3, case 4. Oke, bisa kita lihat, untuk case yang pertama itu kan, di sini tulisannya mana ini ya, penjumlahan sederhana. Oke, case 1 penjumlahan sederhana. Gimana? A-nya 10, B-nya 15 dengan carry in yang 0. Oke, bisa kita lihat ya. Untuk bagian width-nya, nah, ini untuk case yang pertama dia itu dari rentang 0 second sampai 10 second ya, berarti. Jadi 10 second rentangnya 10.000 picosecond. Nah, di sini kan untuk inputan A-nya kan 10. Nah, inputan B-nya kan 15. Nah, penjumlahan sederhana itu 10 tambah 15 sama dengan 25. Betul kan? Nah, kalau kita lihat bilangan biner, kita bisa ganti ya di sini. Radix ke bagian binari. Ini juga ya ke radix ke binari. Nah, coba kita apa namanya kita buktiin bener nggak sih penjumlahan ini atau apa namanya operasi ini itu benar nggak sih, sesuai nggak sih code-nya itu untuk yang ripple carrier itu bekerja dengan baik atau tidak. Kita ganti dulu. Nah, coba kita hitung lagi ya di sini. Ini kan berarti 10 10 berarti 10 10 atau kita buka ini aja deh, buka notepad. Nah, itu 10 10 untuk nilai biner dari 10 dan 1 1 1 1 untuk nilai biner dari 15, berarti 5 kali ya. Oke, supaya enak berarti ini geser. Ini geser. Kan itu ada 4, ini ada oh, oh sama-sama 4 berarti bisa. Oke. Kita kasih ini tanda. Nah, 0 1 1 1. Oke, kita lagi ya. 0 1 1 1 1 0. Kirinya 1 1 1 0. Kirinya 1 1 1 1 1 1. Oke, hasilnya 1 1 0 0 1.
Nah, benar ya, untuk hasilnya 11001 berarti untuk apa namanya penjumlahan berapa nih 4 bit dengan 4 bit berarti valid ya, berarti outputnya berjalan dengan benar. Dan untuk sinyal kotaknya nih artinya itu kalau misalkan dia di bawah itu artinya dia lagi nol, berarti kalau naik nih berarti eksekusi satu artinya. Nah, untuk selanjutnya kita ganti lagi nih ke format desimal supaya gampang dibaca ya, radix desimal yang B, dan kita ganti lagi ke sumnya radix yang desimal. Nah, balik lagi ini kan untuk yang case 1. Nah, untuk yang case 2 ini ada min 1 1. Nah, kalau yang secara sederhana atau logika kan jika desimal min 1 ditambah 1 kan betul kan 0 kan. Nah, berarti dia sudah sesuai ya. Nah, ini itu kan kalau kita lihat di bagian mana tadi? Test bench-nya ya, test bench. Jadi kita ke ini buka aja dulu. Ini juga. Untuk test bench yang case 2 kan dia kan A32 ini artinya itu maksimal bitnya 32 ditambah B1. Nah, 32 ini tuh kalau kita lihat di binary-nya, USB-nya dia tuh pasti ujungnya 1. Mana ya? Kita lihat MSB-nya dia tuh ujungnya pasti 1. Nah, 1 itu menandakan dia negatif. Nah, kalau misalkan dia negatif ditambah dengan positif, nah berarti kan kalau secara logika kan berarti kan benar kan dia 0. Berarti sudah sesuai untuk yang case kedua. Itu lagi. Nah, untuk case yang ketiga dia dari rentang 20 second sampai 30 second. Di sini itu ada 21478 2147 483647 ditambah dengan negatif 2147 483648. Itu artinya apa sih? Nah, sebenarnya itu di sini itu dia mau menjelaskan overflow positif. Apa tuh overflow positif tuh? Jadi tuh kalau overflow positif itu jadi kan kalau penjumlahan, jadi ini adalah penjumlahan maksimal dari eh, apa namanya dari positif. Kalau kita bisa lihat di teks di test bench-nya, ini teks yang ketiga ya. Nah, di sini tuh kan untuk batas maksimal dari 32 bit itu kan 2147 48 36 47 ya. Nah, jika kalau dia ditambah satu kan kalau penjumlahan biasa kan harusnya kan 2147 48 36 48. Nah, tapi karena dia itu 32 bit dan batas maksimalnya adalah di sekian, nah jika dia ditambah dengan angka lagi satu maka dia itu akan terjadi overflow. Nah, maka kita bisa lihat ya di bagian overflow-nya nih di sini. Nah, dia itu satu, artinya tandanya dia itu sedang overflow. Artinya overflow itu adalah eh, operasi aritmatikanya itu bukan salah, tapi sudah melebihi batas maksimal dari jumlah bitnya. Nah, makanya dia tuh kalau misalkan kita lihat, kalau overflow positif itu dia akan menghasilkan angka yang negatif. Nah, kita lihat ya di sumnya ya. Nah, negatif kan? Karena secara teori kalau misalkan dia overflow positif, dia itu angka positif ditambah angka positif maksimal, dia akan menjadi negatif. Nah, dan di sini dia itu sedang terjadi overflow negatif dari rentang 30 second sampai 40 second yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat test bench-nya, nah di test bench mana di yang case 4, nah dia itu overflow negatif, di mana nilai maksimal dari bit negatif itu ditambah dengan nilai min 1 harusnya kan secara logika kan ya kan 2147 48 36 49 kan negatif. Nah, tapi karena dia itu sudah mencapai batas maksimalnya, makanya dia ini masuk overflow. Kita lihat ya sinyal kotaknya dia naik, artinya overflow-nya dia itu nyala. Yang bagian ini nih, dari mulai case 3 sampai case 4 itu nyala, case 1 sampai case 2 itu enggak nyala. Berarti artinya dia aktif, overflow, satu nilainya. Kalau overflow negatif itu berarti, overflow negatif itu berarti tandanya jika nilai dua nilainya itu negatif, maka hasil sumnya itu akan positif. Kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat MSB-nya positif itu juga, nah cara bedain biner positif dan negatif itu tergantung MSB-nya ya. Kita lihat di bagian radix dan binarnya nih. Kalau misalkan dia itu nilainya positif, pasti MSB-nya itu 0, 0, 0. Kalau misalkan dia negatif, MSB-nya itu 1. Dari hasil yang kita lihat, simpulannya kalau untuk rangkaian ripple carrier ini sudah mensimulasikan atau sudah melakukan tugasnya dengan baik, tidak ada kesalahan untuk ripple carrier ini. Rangkaian ripple carrier secara umumnya adalah rangkaian full adder yang ditumpuk sejumlah n adder. Nah, karena kita
inginnya 32 bit, maka ada 32 rangkaian full header. Nah, di mana dia sudah bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, di mana penjumlahan sederhana dia betul, untuk apa istilahnya ya, simulasi untuk overflow positif dan negatif dia juga sudah betul. Jadi sekiranya untuk rangkaian ripple carry header sudah benar untuk simulasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya mencoba beberapa perubahan sedikit ya, saya coba-coba untuk melihat hasilnya tuh kalau misalkan diubah-ubah tuh apa sih, atau dengan kata lain saya mencoba inputan dari test bench-nya, kita lihat tuh respon dari sinyalnya tuh bagaimana. Bisa kita lihat di test bench ya. Di test bench ini saya mengubah untuk yang bagian case 1, case 3, dan case 4 saja. Nah, untuk yang bagian case 1 ya, di sini sebenarnya karena ini adalah penjumlahan sederhana, maka kita atau saya hanya mengubah nilainya saja ya, dengan inputan A7 dengan B7. Hanya ini untuk uji fungsionalitas doang, benar nggak dia bisa ngitung apa enggak. Nah, kita bisa lihat ya, untuk 77 kita bisa buktikan, untuk desimalnya sih benar 14. Coba untuk binernya, kita pindahin ke sini, kita ganti ke radix, ke binary, radix ke binary, baru ke sum, radix ke binary. Satu sampai 0, carry 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, carry 1, 1, betul ya, berarti 1, 1, 1, 0. Untuk Q1 penjumlahan biner itu dari 111 ditambah 111, benar ya hasilnya 1110, berarti valid untuk yang case 1, dan untuk case 2 itu masih sama. Nah, untuk yang case 3 ini yang menarik nih. Saya itu mencoba, kita lihat di test bench ya, yang saya ubah tuh, jadi untuk yang batas max positifnya dari 32 bit ini saya kurangin 1. Nah, terus saya tambahin 1, berarti artinya kan dari max positif yang tadinya maksimal saya kurangin 1, terus saya tambah 1, artinya kan dia bakal jadi max positif lagi untuk hasil 1. Nah, harusnya yaitu overflow-nya nggak nyala ya. Nah, kita lihat ya untuk di bagian simulasi sinyal kotaknya. Nah, di sini nilainya 0, 0 positif. Ini adalah 0 positif maksimal dengan nilai kurang 1 ya. Jadi hampir maksimal tapi kurang 1 ditambah 1. Nah, kita lihat ya, hasilnya itu dia akan tetap positif ya. Dia tidak jadi apa namanya, overflow. Bisa kita lihat nih, di bagian overflow-nya tuh dia 0 semua nih. Dan kalau tadi kan ada yang 1, kan ada yang overflow. Karena ini tuh enggak. Dia tuh 0 semua, berarti tidak ada overflow atau tidak ada kecacatan dalam, bukan kecacatan aritmatika, tapi tidak ada perhitungan aritmatika yang sudah di luar batas dari bitnya. Nah, jadi terbukti berarti kalau misalkan ripple carry dari ini memang pembacaan overflow-nya itu sesuai dengan jumlah maksimal bit. Nah, di sini kita bikin kan, kalau jumlah maksimal bitnya pas saja, itu benar, tidak overflow ya. Saya juga di MSB-nya 00. Nah, begitu pula di case 4, saya juga ubah nih ya, di bagian case 4 itu. Nah, untuk yang minimal negatif dari nilai B32 itu kan 8 kan. Nah, saya kurangin 1, terus saya negatifin 1. Jadi artinya tuh untuk penjumlahan ini kan sebenarnya kan penjumlahan juga. Nah, untuk penjumlahan ini tuh akan dimaksimal tapi tidak sampai overflow. Nah, kita lihat nih di bagian sinyal kotak, apakah itu benar. Benar, di sinyal kotak juga tidak sampai ini ya, tidak sampai di overflow. Bisa kita lihat di sinyalnya 0 terus, tidak ada kenaikan, tidak ada clock pada sinyal kotak. Untuk nilai MSB-nya juga 1, yaitu negatif, tetap negatif ya, sesuai ya. Berarti untuk secara fungsionalitas tuh ripple carry header-nya bekerja dengan baik. Nah, kita juga bisa lihat di bagian carry out-nya tuh. Nah, ini tuh nandain dia 0101, sebenarnya kita lebih enak pakai tampilan binar ya. Jadi kita bisa tahu nih, saat dia 0 tuh berarti pas MSB-nya 0, dia kan clock turun, dan MSB-nya 1, dia clock-nya 1. Nah, bisa kita lihat juga ya. Untuk di sini juga udah lebih enak tampilan seperti ini ya. Berarti untuk yang perubahan di test bench-nya saya uji di bagian penjumlahan, dia bekerja dengan baik, dan pengetesan overflow juga saya tadinya penasaran ya gimana kalau misalkan dia pas gitu, ternyata respon juga, dan overflow yang negatif juga merespon juga, jadi tidak ada overflow. Jadi batas maksimal 32 bit itu 32 bit seperti yang dituliskan di test bench ya. Jadi ini tambah 1 nih, berarti ini 7, berarti ini adalah
negatif 8. Sekiranya dari saya, jika ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.